Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Rabu Kliwon. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya, tak jadikan satu ya. Saya Agung dari Jepara. Waduh, Jepara ini nggak nih kayu jati. Ya. Saya termasuk Rabu Kliwon. Saya sudah tidak terlalu percaya sama firasat saya. Tapi mengapa malah itu nyata? Walaupun terungkap 1 tahun kemudian. Lantas apa yang harus saya lakukan? Jujur saya paling susah untuk ikhlas memaafkan. Lantas langkah apa yang harus ambil agar tidak mengganggu pikiran saya? Ya, selama ada kebencian di dalam dirimu, kamu tidak akan bisa melepaskan ya, gangguan itu. Ya. Semakin kamu membenci orang yang menyakiti, itu akan semakin Anda tersakiti. Ya, caranya bagaimana supaya kita ini bisa hilang gitu ya? Dilalekno, dislemurno. Wong Jawa itu dislemurno. Buat aktivitasmu itu bagaimana hari-harimu itu habis untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Yang negatif banyak, nyelemurno negatif banyak. Ya, karaoke, terus mancing, ya. Itu kan aktivitas-aktivitas ya, yang bisa menyelimurkan kegalauan kita, tapi negatif, tidak ada faedahnya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini katakanlah sakit hati, dihianati, diselingkuhi, buat dirimu sukses, jaya, kaya raya gitu. Ya. Jadi buat dirimu itu harus bisa mendapatkan lebih baik daripada yang mengkhianati. Itu mindset yang Anda harus bangun. Ya. Akhirnya apa? Anda akan termotivasi untuk bangkit. Ya. Jadi energi sakit hatimu, energi dendammu itu Anda akan gunakan, Anda akan lampiaskan untuk mengejar kesuksesan. Caranya seperti itu. Nah, terus kembali ke pertanyaan, saya tidak percaya dengan firasat saya. Nah ini, ya, kalau Anda tidak percaya dengan firasat Anda sendiri, itu tanda mata hatimu buta. Ya, mata batinmu buta. Ya, firasat itu sambungnya dengan sang ilahi. Energi itu tidak bisa bohong. Cuma karena kamu tidak bisa memahami firasat itu, tidak ngeh dengan firasat itu. Kenapa? Karena mata batinmu buta. Nah, jadi biasanya spiritualnya lemah, ibadahnya melempem, tirakatnya melempem. Orang semacam ini pasti seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, ya kamu sudah tahu akan terjadi semacam ini, sudah tahu. Anda sudah siap. Ya, walaupun itu secara batin itu Anda sudah menyiapkan diri, sudah siap. Ya. Sama halnya dengan gini, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat sesuatu berdasarkan pikiran kita, ya, itu kita banyak tipunya. Coba kamu lihat artis sinetron di negara kita, ya, banyak tuh yang katakanlah kehidupannya jelek, tapi di film kelakuannya baik, jadi kiai, ya, jadi lakone, ya. Padahal di kehidupan nyata tidak seperti itu. Coba bayangkan, itu pikiran kita yang menangkap seperti itu. Tapi ketika Anda menggunakan batin Anda, artis sinetron yang memerankan peran yang positif, Anda pun akan kelihatan, wong ini positif beneran atau hanya di dalam sinetron. Nah, itulah bedanya. Ya, jadi kalau ibarat kita itu melihat, ya, melihat dengan pikiran kita, kita itu akan terjebak, tertipu gitu. Banyak tertipunya. Ini tergantung juga, ya. Jadi seperti itu. Kita akan tertipu. Tapi ketika
ketika Anda ini katakanlah melihat ya dengan batin ya, itu akan kelihatan ya. Atau juga bisa jadi ya, masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini itu adalah cikal bakal ya. Cikal bakal Anda mengusahakan ya, menggunakan dimensi batin Anda. Manusia hidup itu 2 dimensi. Dimensi lahir, dimensi batin. Dimensi lahir itu otak Anda. Ya, misalkan ya, otak Anda ini katakan Anda sekolah, lulusan SMA, dengan orang lulusan S1, itu sudah beda otaknya. Cara pikirannya sudah beda. Loh ya. Dengan lulusan SD sudah beda lagi. Dengan lulusan S3 sudah beda lagi. Itu ketika kita menggunakan otak. Tapi ketika kita menggunakan batin, ya, itu sama. Karena batin itu murni, gitu. Energi murni, tidak bisa dibuat-buat itu. Ya. Tidak bisa dibuat-buat itu. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Jadi kalau Anda ingin melupakan ya, masa lalu Anda ya, ingin melupakan rasa sakit itu, bersahabatlah dengan rasa sakit itu. Jadikan rasa sakit itu memicu ya, Anda ini harus sukses, Anda ini harus jaya. Jadi Anda harus punya pola ya, pola pikir seperti itu. Ini juga ini ya, gimana cara mengendalikan emosi kadang sudah mengalah malah direndahkan. Yuk pergi ya, kalau Anda sudah mengalah direndahkan ya pergi ya, cukup diakhiri sampai di situ ya. Ya. Paham ya. Terus apa lagi nih, setiap habis sholat kirim Al-Fatihah sedulur papat juga. Saya kirim Al-Fatihah apa boleh gitu ya? Boleh-boleh saja ya. Tapi sedulur papat itu kaitannya dengan sukma Anda ya. Semakin berat laku yang Anda kerjakan, energi sedulur papat Anda akan semakin meningkat. Contohnya puasa ya, semakin Anda sering puasa, sedulur papatmu kuat ya. Kalau Anda hanya kirim Al-Fatihah saja ya, ya lama ya. Ya, karena sedulur papat ini kan energi ya, bentuknya energi. Nah, energi itu kita himpun. Ya dzikir wirid itu juga energi, tapi tidak se ekstrim puasa. Ya. Coba Anda rasakan, Anda dzikir paling kuat berapa jam? 1 jam, 2 jam. Tapi kalau Anda puasa, nah, dari subuh sampai maghrib berapa jam Anda mengendalikan diri? Ya, sing dilatih mana itu? Yo lahir yo batin. Jadi kalau Anda ingin menguatkan sedulur papat, itu yang Anda harus lakukan. Sering-sering puasa ya. Terus erdalan. Saya Rabu Kliwon, kenapa saya sering dihianati dan pada saat menjalankan suatu cita-cita sangat berat cobaannya. Dan itu berkali-kali. Terima kasih. Perbanyak tobat saja. Ya, bisa jadi masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, bisa jadi masalahmu itu adalah karma. Ya, perbanyak tobat, nanti Anda akan tahu masalahmu itu masuk kategori apa. Ya, Tuhan akan kasih tahu. Yakin saya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.